Selaku Ketua Bawaslu yang mana untuk melihat pesta demokrasi saat ini sudah berjalan dengan baik. Nah, menyikapi ini, apakah selama ini di Kalteng ada temuan dari Bawaslu sendiri? Ya, itu kalau temuan itu kan berkenaan dengan pelaksanaan 14 Februari kemarin, pelaksanaan pemilu pencoblosan, juga itu ada beberapa hal yang berkenaan dengan misalnya harus direkomendasikan oleh jajaran pengawas kita untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Ada di beberapa daerah, totalnya sekitar 16 itu, dan semua alhamdulillah semua lancar dilaksanakan. Karena sesuai ketentuan maksimal 10 hari harus dilaksanakan 10 hari dari tanggal 14 kemarin sudah dilaksanakan. Nah, hari ini terutama Kabupaten Kalteng Barat, hampir semua rata-rata kabupaten se-Kalteng sudah melaksanakan rekapitulasi pleno, rekapitulasi di tingkat kabupaten. Tentu ini kesuksesan berjalan dengan lancar. Saya kira kalau PSO itu adalah bagian dari hal-hal yang harus kita luruskan sebenarnya. Ada hal yang harus dilakukan. Tentu kelancaran dan kesuksesan ini juga tidak lepas dari saya kira dukungan pemerintah daerah masing-masing. Kota Barat misalnya Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati, juga turun mendukung jajaran keamanan juga ini bisa berjalan. Masyarakat dengan enjoy juga bisa menyalurkan hak pilihnya. Itu yang lebih penting saya kira. Kemudian proses rekapitulasi kabupaten ini juga berjenjang karena rekapitulasi kabupaten ini adalah hasil juga kompilasi lah bahasa sederhananya dari hasil rekap yang dilakukan di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan sudah selesai, di kabupaten saya kira insya Allah akan lancar karena semuanya kita harap persoalan dan sebagainya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Persoalan di TPS bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, rekap dan sebagainya itu sudah selesai. Itu saja sekira dari saya, terima kasih kawan-kawan media semuanya. Dan Pak Bupati. Iya Pak Ketua KPU, yang mana hari ini rekapitulasi perolehan suara terakhir ya untuk tingkat kabupaten. Mungkin sebagai langkah awal untuk menyikapi bagaimana? Jadi begini, kita kan lanjutan rekapitulasi itu kan secara berjenjang ya, TPS, PPK, kemudian kabupaten kota, provinsi dan nasional. Nah pada hari ini kita akan melakukan rekapitulasi hasil dari rekap yang ada di tingkat kecamatan itu. Semua persoalan yang muncul di TPS itu kan sudah diselesaikan di PPK. Dan kemarin semua di hasil yang sudah disampaikan ke KPU sudah ditandatangani oleh para saksi, oleh baik itu partai politik, pasangan calon maupun DPD. Pada prinsipnya, apabila di hasil itu kan sudah ditandatangani, berarti mereka sudah setuju semua terhadap hasil rekapitulasi yang ada di tingkat kecamatan atau PPK. Nah, mudah-mudahan pada hari ini ya di hasil yang akan dibacakan oleh kawan-kawan PPK nanti bisa diterima sepenuhnya oleh kawan-kawan partai politik maupun peserta pemilu yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan hari ini juga proses rekap di samping memang ada disaksikan atau diikuti oleh para saksi Bawaslu dan para saksi, juga bisa disaksikan oleh masyarakat secara luas karena kita siarkan melalui live streaming YouTube KPU Kabupaten Kalteng Barat. Tapi masih ada berpulang Pak untuk protes? Untuk ya namanya juga proses kan, proses penghitungan mungkin juga jadi hal-hal seperti itu. Tapi harapannya apabila ada persoalan yang memang harus sampaikanlah dengan baik dan sesuai dengan data-data yang mereka miliki. Itu harapan kita. Artinya protesnya bukan hanya protes karena tidak puas begitu saja, tapi harus punya data. Nah, kalau memang mereka punya data akan kita sandingkan datanya seperti apa. Nah, kalau pasti memang hari ini adalah kita akan melakukan melalui aplikasi Rekap, kita sandingkan dengan data manual melalui Excel. Jadi kemudian nanti kalau memang ada persoalan muncul, maka kita akan tampilkan bukti-bukti dari salinan yang sudah kita atau hasil yang kita foto dan kita masukkan ke dalam aplikasi Rekap. Ada batas waktu enggak Bang untuk dalam proses rekapitulasi ini, sehingga di dalam misalkan ada usulan yang ketidakpuasan, sehingga untuk bisa mengclearkan informasi ini? Ya, yang pasti kita punya target 1 hari selesai. Kalau toh memang tidak selesai ya, tapi harapannya mudah-mudahan tidak ada perpanjangan ya, harapannya seperti itu. Karena saya yakin
tadi seperti saya sampaikan bahwa kita sudah bersepakat pada tingkat PPK atau kecamatan. Toh misalnya ada persoalan-persoalan yang muncul ya nanti ya kita selesaikan. Tapi saya berharap hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi di Kabupaten Betawi Barat. Mungkin sebagai pemerintah daerah menyikapi ini dengan berjalan baik, mungkin langkah-langkah ke depan bagaimana? Terima kasih. Jadi saya selaku pejabat Bupati Kota Waringin Barat pertama mengaturkan terima kasih karena terselenggaranya pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat berjalan dengan baik pada Ketua KPU beserta jajaran dan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Barat beserta jajarannya, dan rekan-rekan dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah melaksanakan pemilu dengan baik. Hari ini Ketua Bawaslu Provinsi hadir juga dalam rapat pleno terbuka ini. Yang paling penting bagi kami, dari 789 TPS, hanya satu TPS yang penghitungan suara ulangnya. Artinya ini sebagai indikator bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kota Waringin Barat berjalan dengan baik. Harapan kami pleno hari ini membawa berkah. Sekali lagi, kami ingin menjadi contoh di Kabupaten Kota Waringin Barat, contoh di Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat plenonya berjalan dengan baik dan terbuka. Mohon dukungan para wartawan. Setelah ini yang paling penting barangkali nanti persiapan pilkada. Pilkada ini yang menurut kami perlu kerjasama antara pemerintah daerah, penyelenggara pilkada, dan tentunya mas media dan masyarakat lah, dan Forkompimda jangan kami tinggalkan sendiri. Ini sudah kompak sekali, biar semua berjalan dengan baik dan damai saja. Saya kira gitu, dukungan mas media sangat perlu untuk menenteramkan masyarakat pasca pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya kira gitu. Mungkin sedikit keamanan Bang, ya saat ini kondusif, mungkin ada himbauan, harapan Pak Kapolres ini supaya komplit Bang, supaya komplit ya. Ini bagaimana langkah-langkah? Selamat pagi rekan-rekan media. Kami dari Polres Kota Waringin Barat dibantu dengan dari Kodim 1014 dan juga Lanut Iskandar untuk melaksanakan kegiatan pleno hari ini. Kita menurunkan kurang lebih 150 personil dan juga PKO dari Satbrimopda dari Kalimantan Tengah. Kami intinya dari pihak keamanan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak ada yang mau mencoba-coba untuk menggagalkan kegiatan pleno hari ini. Kami akan tindak tegas. Sekali lagi, kami atas nama undang-undang melaksanakan kegiatan pengamanan hari ini, pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Kobar dan juga dari Bawaslu Kabupaten Kobar, karena target harus selesai hari ini, paling lambat besok, tanggal 1 sudah harus segera dikirim ke provinsi. Jadi kami sampaikan mudah-mudahan hari ini kegiatannya semuanya berjalan aman dan lancar. Mengharapkan kepada seluruh masyarakat sama-sama menjaga kondisivitas yang ada di Kabupaten Kota Waringin. Terima kasih. Oke, makasih Bang.